Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea. Yang pertama ada perseteruan antara Roman Abramovich dengan pemerintah Inggris mengenai hasil penjualan Chelsea. Pemain-pemain yang akan keluar dari Chelsea di bulan Januari dan kabar terpanas bursa pelatih Chelsea. Ini baru aja masuk tadi malam ya dari beberapa portal informasi di sosial media. Jadi stay tune di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Makassar, True Blue dari Garut, True Blue dari Pantai Panjang Bengkulu. Thank you banget buat support kalian yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue dan selalu ramein kolom komentar. Terima kasih banyak dan sehat selalu buat kalian semua. Nah, buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, kasih hype kalian supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue di Instagram. Kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Kita mulai aja ya buat berita pertama. Ini dilansir dari Time. Roman Abramovich akan mengabaikan desakan Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer untuk meminta agar seluruh dana hasil penjualan Chelsea dilepaskan sebelum 17 Maret untuk disalurkan ke yayasan baru bagi Ukraina. Abramovich kini diperkuat tim hukum kelas berat, diantaranya adalah Lord Wolfson Casey, Jaksa Agung Bayangan di House of Lords, serta Eric Hertzman yang pernah menjadi penasihat hukum senior Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Selain itu, 4 King's Court Counsel atau KC ini juga tergabung dalam tim hukum Roman Abramovich. Ada Howard Sharp, mantan Solicitor General Jersey. Ada juga Maya Lester, pengacara HAM senior yang berpengalaman menangani berbagai kasus sanksi. Ada Richard Lisak, barrister spesialis perkara keuangan. Ada Andrew Stafford, ahli hukum di bidang keuangan internasional. Ya, jadi itu dia tim-tim yang dibentuk oleh Roman Abramovich untuk melawan pemerintah Inggris dalam kasus hasil penjualan dari Chelsea FC ya. Langkah ini menunjukkan bahwa Abramovich siap bertarung secara hukum menghadapi tekanan politik terkait dana penjualan Chelsea. Jadi itu dia ya. Jadi update terakhir ini, Perdana Menteri Inggris memberikan ultimatum kepada Roman Abramovich untuk segera menyalurkan dana penjualan Chelsea seluruhnya ya ke korban bencana atau perang di Rusia dan Ukraina. Karena itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Abramovich. Tapi di sini Abramovich bersikeras untuk tidak akan melakukan hal yang diminta oleh Perdana Menteri Inggris. Mungkin bukan karena dia tidak mau menyalurkan ke berbagai korban dari perang tersebut, tapi lebih kepada apabila Roman Abramovich mengiyakan keinginan dari Perdana Menteri Inggris, itu berarti sama saja dia juga menerima dakwaan bahwa terlibat di dalam perang tersebut. Jadi ini benar-benar muatan politis. Kita coba lihat aja nanti perkembangan beritanya seperti apa, dan kita berharap semoga yang terbaik buat Roman Abramovich ya. Kita lanjut ke bursa transfer pemain di bulan Januari ya. Berita dari gelandang Alexander Pavlovic ya. Manchester City dan Chelsea terus memantau dengan serius perkembangan gelandang Bayern Munchen Alexander Pavlovic yang berusia 21 tahun. Saat ini Pavlovic bermain 12 match sepanjang musim ini ya, dan menyumbang 1 gol buat Bayern Munchen. Tapi kabarnya City dan Chelsea ini sedang mencari gelandang baru untuk transfer di bulan summer sih harusnya, bukan Januari ya. Tapi kita nggak tahu apakah Januari, seandainya Pavlovic ini memang tersedia dengan harga yang masuk akal, apakah mungkin Chelsea akan merekrut pemain 21 tahun ini untuk dibawa ke Stamford Bridge dan menjadi peluru baru Chelsea di bulan Januari nanti ya. Kita lihat aja perkembangan kasusnya ya. Berita selanjutnya, ini Chelsea pantau back Rennes ya. Chelsea saat ini memantau sejumlah pemain di berbagai posisi. Di antara talenta muda yang masuk ke radar adalah back tengah Rennes, itu Jeremy Jacquot, serta penyerang Saint-Etienne itu Dylan Nguyen ya. Ini dua nama yang cukup asing buat gue pribadi. Mungkin kalau True Blue yang punya informasi mengenai dua pemain ini, silakan aja kalian kasih infonya di kolom komen, apa yang sebenarnya spesial dari dua pemain ini ya. Namun sejauh ini ketertarikan tersebut masih sebatas tahap pemantauan, belum berkembang ke langkah konkret lebih lanjut. Jadi itu dia ya, Chelsea sudah mengirimkan squad ke tanah Prancis ya, seperti biasa, karena kita juga punya Strasbourg di situ. Jadi mungkin sekalian untuk scouting para pemain yang mungkin bisa dimasukkan ke Strasbourg atau diangkut ke Chelsea ya. Dua nama pemain ini masuk ke dalam radar scoutnya Chelsea, dan kelihatannya apakah akan menjadi transfer beneran ya di bulan Januari atau di summer nanti, kita belum tahu. Tapi yang pasti lini belakang so far dari info yang terupdate dari Sporting Director tidak akan diperkuat siapapun ya di bulan Januari ini maupun di bulan summer nanti. Karena
Karena dari Sporting Director itu lebih memfokuskan untuk menambah amunisi di lini tengah dan juga lini serang Chelsea ya. Kita ke berita berikutnya, dilansir dari Chelsea Peace ya, dikutip dari El Equip tentang Kendry Pace di Strasbourg. Kendry Pace berpotensi tidak menuntaskan musimnya bersama Strasbourg. Ia disebut kesulitan menemukan ritme permainan di League One, dan selain itu gaya hidupnya dinilai belum ideal untuk menunjang performa di level tersebut. Paes sampai saat ini bermain 13 kali di Strasbourg ya, dan menyumbang 1 gol. Memang posisi dia di midfield ini cukup kesulitan untuk bersaing dengan para midfield Strasbourg yang lain, dan saat ini memang di Strasbourg sendiri banyak banget ya. Ada Amaugo kalau nggak salah ya, yang sempat ditransfer ke Strasbourg juga. Terus juga ada pemain Brighton yang baru kita beli terus dipinjemin ke Strasbourg, dibeli oleh Blue Co Company. Itu gue lupa namanya siapa, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen ya. Nah, itu juga menjadi salah satu pesaing-pesaing dari Kendry Pace, dan kelihatannya Kendry Pace ini starting time-nya di Eropa agak cukup turbulence ya, dan semoga aja ini tidak mempengaruhi performa dia nanti. Dan kita lihat apakah Kendry Pace akan kembali ke Chelsea dan dipinjamkan kembali, atau justru dia akan stay di Chelsea dan membantu Chelsea untuk meningkatkan performa di lini tengahnya ya. Ke berita selanjutnya, ini Chelsea menjajaki opsi di dalam negeri untuk masa depan David Washington ya. Penyerang muda Brazil ini belum dimainkan satu kali pun di first team player senior sejak dipanggil kembali dari masa pinjamannya di Santos ya. Sejak didatangkan dari Santos pada 2023 lalu dengan nilai transfer 14 juta plus 3,5 juta pound sterling add-ons ya, Washington baru mencetak 3 penampilan sejauh ini bersama first team player. Dan Washington di Santos juga bermain kalau nggak salah 14 atau 15 match dan menyumbangkan 3 gol ya. Dan sejauh ini memang David Washington ini termasuk salah satu striker yang cukup kalah ya pamornya dengan beberapa striker muda lain yang direkrut Chelsea. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan menggelontorkan 14 juta membeli pemain muda dari Brazil tapi tidak dimainkan sampai saat ini ya. Dia ini bersama Datro Fofana ya, kalau teman-teman ingat itu juga salah satu penyerang Afrika kalau nggak salah ya, yang datang bersama David Washington. Tapi sampai saat ini kedua pemain tersebut belum pernah bermain sekalipun di musim ini bersama Chelsea ya. Ya semoga aja nanti bisa balik cuan lagi lah paling nggak ya, at least dengan pemain muda ini seperti yang diharapkan Chelsea dengan transfer-transfer bisnisnya ini ya. Di berita berikutnya dikutip dari David Ornstein ya, Axel Disasi selangkah lagi bergabung dengan Barcelona secara permanen. Kesepakatan personal dengan sang pemain sudah tercapai dan kontraknya berdurasi 5 tahun ya. Ini salah satu berita yang cukup mengejutkan menurut gue. Hansi Flick dan Barcelona tertarik buat merekrut Axel Disasi. Ini gue nggak tahu apakah memang Axel Disasi itu di rate setinggi itu sampai sebuah klub seperti Barcelona ingin merekrut dia, atau memang ini memang ada cherry on top aja ya, ada sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh Hansi Flick untuk short term solution dan merekrut Axel Disasi. Karena Axel Disasi sebelumnya sudah sempat ingin dipinjamkan tapi memang terbentur dengan regulasi FIFA ya. Jadi belum bisa karena kuota peminjaman Chelsea ini sudah habis. Jadi untuk mengeluarkan Axel Disasi ini salah satunya adalah transfer permanen. Dan Barcelona menjadi salah satu tim yang katanya sebentar lagi akan merekrut Axel Disasi. Well, kita lihat aja, semoga benar-benar kejadian ya Axel Disasi ke Barcelona, dan semoga aja karirnya juga kembali lagi bounce back di Barcelona. Nah, mengikuti Axel Disasi dilansir dari The Athletic ya. Menurut Athletic, Raheem Sterling, Axel Disasi, Philip Jorgensen, David Washington, Sam Raksaki, dan Terry George semuanya diproyeksikan akan menuju pintu keluar dari Chelsea di bulan Januari ini ya. Kita udah tahu Philip Jorgensen yang ingin mengamankan posisinya di Denmark ya buat Piala Dunia 2026. Ini harus segera mencari tim baru untuk mendapatkan menit bermain. David Washington tadi ya sedang dicarikan klub baru juga karena nggak kunjung dimainkan. Sam Raksaki ini yang baru diperpanjang kontraknya di 2024 ya, dan saat ini di musim 2025-26 ini belum sempat bermain sedikit pun di Chelsea. Tapi di musim lalu di Conference League dia sempat dimainkan, di FA juga dia sempat dimainkan. So far ya menurut gue so-so aja lah ya, berusia 20 tahun saat ini, dan mungkin aja dia bisa ditransfer permanen ke klub-klub tier 2-nya Premier League dan mendapatkan bermain di situ ya. Terry George kita tahu di akhir musim kemarin ya, di akhir transfer summer dia sudah mau pindah ke Fulham, tapi karena ada regulasi atau telat masukin submission atau semacam itulah ya setahu gue, jadi transfer dia ke Fulham itu gagal dan saat ini kembali ke Chelsea tapi tidak kunjung juga mendapatkan menit bermain dari Enzo Maresca ya.
Ya kita doakan aja semoga para pemain ini bisa mendapatkan klub baru dan menjadi cuan juga buat Chelsea karena lumayan ya untuk nambahin nilai transfer di bulan Januari ini ataupun di summer transfer nanti ya. Nah ini berita yang paling hot yang baru aja masuk dari eh, Chelsea Peace ya. Ini berita mengenai Glasner yang menolak memperpanjang kontrak di Crystal Palace. Ini cukup membuka pintu Pandora untuk the next manager Chelsea karena Glasner ini beberapa pekan lalu sempat diisukan menjadi salah satu kandidat pengganti dari Enzo Maresca. Dan Glasner di Crystal Palace ini lumayan top chair ya, berhasil membawa FA Cup buat Crystal Palace dan saat ini juga membawa Crystal Palace ke papan atas Premier League dengan pemain seadanya, dengan tactical ability yang dimiliki oleh Olivier Glasner ini. Menurut gue mungkin Chelsea bisa menjadi tim yang jauh lebih kuat lagi dari sisi pertahanan ya, karena kita lihat Glasner di Crystal Palace benar-benar merombak atau menciptakan tembok kokoh yang sangat sulit buat dipatahkan oleh para klub di Premier League ya. Tapi kita nggak tahu apakah tolakan perpanjang kontrak Glasner ini karena kurangnya gaji atau memang dia sudah diisukan atau diimingi pekerjaan lain di klub lain. Kita belum tahu sampai saat ini. Yang baru gue dapat informasi adalah Glasner menolak perpanjangan kontrak di Crystal Palace dan nama dia adalah salah satu kandidat yang masuk ke dalam list untuk menggantikan Enzo Maresca seandainya di akhir musim nanti Enzo Maresca akhirnya dipecat karena tidak sesuai dengan trajectory yang dibuat oleh para manajemen Chelsea, atau mungkin di musim-musim ini setelah melalui hal-hal buruk ya, mungkin kita nggak tahu nasib Enzo Maresca akan seperti apa ya. Nah coba tulis di kolom komen pendapat kalian mengenai Olivier Glasner ini. Apakah dia cocok untuk menjadi pelatih Chelsea menggantikan Enzo Maresca, atau justru harusnya kita stick with Enzo Maresca one more season lagi dan melihat apa yang dibutuhkan Enzo Maresca dan nge-push para board director untuk menyiapkan pemain-pemain yang diinginkan oleh Enzo Maresca. Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat klik tombol likes ya. Kasih pendapat kalian juga di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen. Di situ ada hype, kasih hype ya supaya makin banyak True Blue yang join ke channel ini. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue, kita bakal ngomongin Chelsea sampai bosen ya. Terima kasih buat antusiasme kalian. Thanks for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.